ini dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, kembali lagi dalam acara Polda Jateng Hadir bersama saya Brigadir Okta. Polda Jateng hadir tentunya dengan inovasi-inovasi untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di Jawa Tengah. Pemirsa, sebagaimana yang Anda lihat saat ini saya sudah berada di atas kapal milik Ditpol Airut Polda Jawa Tengah. Tentunya pada episode kali ini kita akan melihat apa saja peran dan tugas pokok yang dilaksanakan oleh Ditpol Airut Polda Jawa Tengah. Oleh karena itu langsung saja ikuti saya. Pemirsa, membahas mengenai Ditpol Airut Polda Jawa Tengah, apa saja tugas pokoknya dan apa perannya dalam pemilu 2024. Untuk membahas hal tersebut, kali ini telah bersama saya Dirpol Airut Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Haryadi SH.SIK MH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Okta. Kabar sehat selalu Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Bapak ya? Tetap semangat. Baik. Pol Airut itu tetap semangat. Tetap semangat, oke. Ada slogan khusus mungkin? Ada Arnafat Darpamahe. Apa itu Bapak? Karena di laut, Karena di laut, kita bangga. Kita bangga, oke, mantap. Ini tadi kita membahas mengenai Ditpol Airut. Tupoksi dari Ditpol Airut sendiri apa sih Bapak? Berdasarkan peraturan Polri nomor 14 tahun 2018 tentang susunan organisasi tata kerja kepolisian pada tingkat Polda, Ditpol Airut bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan dan kepolisian udara di tingkat Polda, di mana fungsi kepolisian itu berupa kegiatan-kegiatan Harkamtibmas. Dan kita juga mengemban fungsi pemeliharaan kapal dan peralatan Pol Air yang ada. Oke. Masih sepanjang pemilu 2024, adakah peran dari Ditpol Airut Polda Jawa Tengah Bapak? Atau mungkin ada wilayah Jawa Tengah ini yang membutuhkan sasaran atau sarana apung dari Pol Airut Polda Jawa Tengah? Pol Airut itu berada dalam sub Satgas 7 bantuan operasi, di mana kita membantu penyelenggara pemilu untuk mendistribusikan logistik pemilu ke tempat-tempat yang perlu angkutan air. Di samping itu kita juga ikut melaksanakan pengamanan di TPS di perairan. Kemudian di daerah Cilacap juga ada namanya Kampung Nelayan di sana. Itu juga pendistribusian logistik pemilunya melalui alat angkut air dibantu oleh Ditpol Airut Polda Jawa Tengah. Ini dalam menelusuri sepanjang pantai itu kan pasti ada tempat-tempat terpencil seperti itu. Apakah juga masih terjangkau oleh Ditpol Airut Polda Jawa Tengah? Jawa Tengah memang tidak banyak pulau, jadi semua bisa terjangkau oleh kita karena pulau yang banyak itu hanya di Kepulauan Karimun. Ini kita kemarin mendengar ada unggulan, mohon maaf, program unggulan dari Kabahar Kampolri. Adakah program unggulan yang juga dilaksanakan dari Pol Airut Polda Jawa Tengah, Bapak? Ya, yang pertama Sambang Nusa Presisi. Ini sudah kita laksanakan, kita Sambang Nusa ke kepulauan yang ada di Karimun. Tujuannya Sambang Nusa ini untuk melihat masyarakat kita yang ada di pesisir yang jarang dikunjungi karena keterbatasan alat transportasi khususnya laut. Kita melaksanakan kegiatan di sana seperti bakti sosial, bakti kesehatan, dan melihat kondisi di sana dalam situasi Kamtibmasnya apakah perlu kita backup ataupun perlu kita laksanakan kegiatan lain. Kemudian yang kedua ada namanya polisi RW. Polisi RW ini setiap RW di pesisir itu kita menugaskan satu anggota Pol Air sebagai polisi RW. Tugasnya menjembatani di RW tersebut apabila ada permasalahan, apabila ada situasi yang harus penanganan Polri, ketua RW, masyarakat sana bisa koordinasi dulu dengan polisi RW sebelum kita lanjutkan ke level Polsek ataupun Polres. Kemudian yang ketiga, kita juga ada program unggulan yang mencerdaskan masyarakat, yaitu kapal perpustakaan. Jadi kita membentuk ataupun memodifikasi kapal-kapal kita ini menjadi perpustakaan terapung. Kemudian terobosan lain yang kita laksanakan di Direktorat Pol Airut Polda Jawa Tengah, ada namanya ikan selayar. Ikan selayar itu ikut andil dalam kesehatan berlayar, keselamatan berlayar. Ini mendasari tingginya angka kecelakaan laut. Kemudian program yang lain kami buat adalah CKB namanya, cek kesehatan berlayar. Ini juga didasari karena banyak nelayan kita itu yang setelah melaut meninggal dunia di atas kapal karena sakit.
Kemudian ada juga program kita Mageris Goro. Mageris Goro ini kita bekerja sama dengan masyarakat pesisir, dengan pencinta lingkungan untuk menanam mangrove. Karena mangrove ini kan fungsinya banyak. Selain menahan abrasi, juga dia bisa menjadikan penghidupan bagi masyarakat di pesisir pantai. Baik, ini tadi karena wilayah laut yang kompleks dan Ya. tugasnya pun kompleks, tidak hanya penegakan hukum. Apakah jumlah personel dari di Polairut Polda Jawa Tengah sendiri cukup, Bapak, dirasa cukup dalam melakukan kegiatannya sehari-hari? Ya, kalau jumlah personil berdasarkan DSP, Daftar Susunan Personil Polri, itu sebenarnya kurang. Tapi yang ada kita manfaatkan. Jumlah personil kita saat ini 202 personil. Kemudian kita membekaukan 10 kapal ini di daerah-daerah. Kita punya 22 kapal patroli, ya, 10 kita bekaukan mulai dari Brebes, Cilacap sampai ke Pantura Rembang. Nah, 12 kapal kita sampaikan di Semarang untuk backup Semarang ataupun tugas-tugas lain. Oke. Selama bertugas itu, Bapak, di wilayah perairan, adakah mungkin hambatan yang tentunya berbeda ya dari hambatan selama bertugas di daratan ini, Bapak? Hambatannya memang cukup banyak. Ya, diantaranya alam ya, karena di laut itu kan lebih banyak kita alam yang ini. Contohnya kemarin begitu musim ombak tinggi banyak kapal yang karam. Ini juga kita memainkan tim SAR dan juga kita membantu masyarakat-masyarakat yang terdampak bencana alam. Oke, baik. Bapak, mungkin terakhir ada saran dan himbauan kepada masyarakat ini tentunya dalam menghadapi arus balik Lebaran ya, Bapak ya. Jadi himbauan kami kepada masyarakat yang mudik ataupun balik Lebaran, khususnya ke daerah Jawa Tengah yang melalui jalur angkutan laut, tolong yang pertama betul-betul paham jadwal kapal yang akan balik ataupun mudik. Kemudian jangan lupa didaftarkan dan periksa apa-apa yang harus dibawa sesuai dengan yang sudah ditentukan. Jaga keselamatan, bawaan barang pribadi, kalau bisa bawaan barang jangan terlalu banyak, sehingga aman dalam saat balik maupun mudik. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Tetap berjaya ya Bapak ya? Ya. Tetap berjaya. Baik. Tetap berjaya. Iya. Arnafat Darpamahe, Arnafat karena di laut Darpamahe. kami bangga. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya.